Sekarang kita coba tes hasil dari if value kita ini. Ups, ada yang salah di sini. 45, 78 banyak sekali ya. Kita coba cek satu-satu. 45 harusnya adalah iname. Lalu 78 ini baris 78. Harusnya adalah itype. Oke, selanjutnya oke. Nah, ini passwordnya berkali-kali. Kita coba benerin sekarang. Passwordnya sekali aja. Oke, terus widthnya sekarang kita balikin seperti sedia kala. Ya, seperti ini. Kita coba login. Tidak ada yang terjadi. Kita coba buka konsol kita. Network, sekali lagi kita tes. Oke, login terpanggil, tapi responnya adalah key passwordnya nggak ketemu di post. Sepertinya saya mendelete yang salah ya. Ini sini ya, kita harusnya name-nya password bukan password 1. Oke, kita coba save ulang. Kita Ctrl F5, login. Ya, sekarang kita udah bisa masuk. Kita perlu memberikan error message kalau ternyata Ajax kita tidak berjalan semestinya. Seperti tadi contohnya ya, kita harus memberikan notifikasi bahwa username and password is not match or something like that. Nggak diem gitu aja, karena tadi kita nggak jelas apakah sebenarnya login itu terpanggil atau tidak. Jadi kita bisa pakai misalkan seperti ini. Di dalam formnya kita akan buat otomatis, sementara kita buat otomatis di bawah button aja ya, supaya bentuk form kita ini tidak terganggu. Yang udah existing kita buat aja di bawah sini. Misalkan ini div untuk buttonnya. Saat generate button, kita sekarang akan bikin satu function lagi. This generate error message, dan ini adalah protected seperti generate button. Pakai HTML juga. Kita taruh mungkin di tengah-tengah ya, justify kontennya berarti taruh di center. Terus kita coba bikin dulu deh, supaya kelihatan dulu tulisannya letaknya di mana. HTML error message. Oke, di sini masih agak terlalu jauh di bawah. Kita margin topnya bisa kita kurangin mungkin 1 atau mungkin nggak perlu. Oke, nggak perlu ya. Oke, ini ada padding button, padding bottom 5. Jadi ini juga nggak perlu. Yang nggak perlu sebenarnya di sini. Ini kayak nggak perlu 5. Mungkin kita bisa taruh 2 aja biar nggak terlalu jauh padding bottomnya. Oke. Sedikit lebih ke bawah lagi mungkin 3. Oke. Terus karena ini error message, harusnya dia text warning. Kelasnya biar warna merah. Oh sorry, bukan text warning ya. Oke, dan sementara kita bisa masukin dia teksnya kosong, tapi kita perlu masukin sesuatu di sini. Kalau misalkan Ajaxnya error,
Jadi untuk memanggil ini di JavaScript kita perlu sediakan ID. Seperti itu. Ini langsung ditutup aja. ID-nya kita bisa menggunakan form name. Jadi di sini kita ada properti global, form name ini ID, form ID kita. Jadi form ID ini kita bisa taruh di sini. Dan kita kasih underscore error message. Sehingga kalau login kita ternyata error, kita coba tes error ya. Tes errornya harusnya passwordnya salah. Harusnya dia mengeluarkan respon seperti ini. Is loginnya 0, ya berarti kita harus punya message yang sifatnya general untuk semua Ajax. Kayak semacam code sukses, misalkan biasanya kita pakai 100 untuk sukses, kalau 101 mungkin error atau apapun itulah. Jadi sekarang di proses login kita, ada di dalam Ajax login ini, kita perlu resultnya tidak sesimpel ini, tapi kita perlu bikin menjadi sebuah yang sifatnya standar. Misalkan resultnya selalu ada is errornya, dan is errornya ini defaultnya adalah 0, atau kita juga bisa kasih code atau return code itu defaultnya adalah 100. Ini kita bisa taruh di paling depan sebelum proses Ajax berjalan, sebelum proses ini semua berjalan. Normalnya adalah ini, kalau ada yang error berarti harusnya akan menulis ulang is error dan return code kita, return code. Jadi contohnya seperti ini, is login kita if. Nah, resultnya query sekarang kita udah nggak perlu. Kalau ada error message berarti is errornya harusnya 1. Jadi kita coba kasar dulu aja. Is error kita 1 atau true. Ini kita bisa masukinnya false aja, boolean aja sifatnya. Dan kita juga bisa masukin lagi return code-nya, misalkan adalah 101. Yang penting bukan 100. Jadi error message juga kita harus yang punya standar. Jadi error message-nya awalnya kalau adalah kosong. Is loginnya berarti harusnya ada di dalam sini. Oke, is login ini harusnya ada di dalam proses ini ya. Seperti itu. Sehingga kita akan bikin yang default versi Ajax yang ini doang. Dia is loginnya adalah 0 untuk ngecek. Apalagi? Ya, sementara gitu dulu. Jadi pertama kali adalah Ajax selesai, yang kita cek bukan ini. Ini kita cek kalau sukses. Jadi yang kita cek adalah if result is error dulu. Kalau ternyata is errornya true, which is ini pengecekan true, maka dia akan mengeluarkan tulisan ini. Jadi kita akan taruh di, tadi namanya adalah form underscore error message. Jadi dolar nama ID-nya, formnya, form kita adalah, tadi kita buatnya form kita itu ID-nya adalah form login.
underscore error message, terus HTML kita masukin error message kita yang dari Ajax. Nah, ini masih kasar banget ya, tapi kita pelan-pelan kita refine prosesnya. Kita tes dulu aja. Oke. Terus kita juga perlu menulis ulang atau mereset ini. Jadi saat login ini diklik, yang kita lakukan adalah apapun tulisan error message sebelumnya kita hapus dulu. Nah, kalau dia error maka ini berjalan. Kalau enggak, else berarti is errornya false. Kalau is errornya false berarti harusnya dia ada di dalam sini. Maka dia bisa ngecek nih is loginnya true atau false. Is login, kalau is login true maka dia reload. Berarti kita sebenarnya perlu nggak ya pakai error code ini. Sementara kita simpan dulu aja deh, karena ini sebenarnya fungsinya jauh lebih general daripada hanya sekedar boolean is error true atau false doang. Jadi untuk case ini kita belum pakai, tapi kita simpan dulu aja logic ini. Oke, kita coba sekali lagi. Kita Ctrl F5. Kalau kita password yang asal, tidak ada yang terjadi. Konsolnya apakah ada yang error? Tidak. Dia is errornya false. Ada yang salah logiknya. Oh, kayaknya dia lewat di sini nih. Ininya nggak jalan, ini nggak jalan, tapi ininya jalan nih. Jadi dia masuk ke if yang ini. Nah, berarti kita bisa bikinnya ini bukanlah else. Kita bisa bikinnya is login awalnya itu adalah 0. Ada ya 0. Berarti kita pengeceknya di sini kita pengecekan is login. If login. Jadi kalau tadi baru error kalau ininya nggak jalan. Sekarang kalau ininya nggak jalan, berarti is loginnya nggak akan pernah 1. Berarti akan tetap 0. Berarti ini juga akan jalan. Tapi kalau misalkan ininya benar, terus ininya salah, berarti dia nggak akan masuk ke sini. Sama aja, is loginnya juga pasti jadi 0. Ya, jadi tetap jalan di sini juga. Jadi ini dengan kita nulis seperti ini, berarti kita ngambil else yang ini, kita juga ngambil else yang ini. Oke, kita coba sekali lagi. Masih juga is login. Kalau tidak is login, bukan kalau is login justru ya. Kalau tidak is login berarti is loginnya 0, berarti ini sama sekali nggak ada jalan. Nah, baru dia memberikan message ini, token is invalid. Karena is loginnya sekarang, is errornya sekarang jadi true. Kalau kita masukin password yang benar, nah baru dia reload page. Sekarang kita akan coba buat halaman home page-nya dulu deh. Sebelum kita lebih banyak memodifikasi form kita. Kita akan sambil jalan nanti akan kita modifikasi, akan kita buat semakin lama semakin kompleks. Tapi kita sekarang coba benahi halaman homepage kita yang terlalu kosong ini. Untuk starter, di Bootstrap sebenarnya menyediakan template yang menurut saya cukup bagus untuk starting point. Kita coba cari Bootstrap navbar, terutama untuk versi yang 5.2 yang kita pakai sekarang. Nah, di sini dia sediakan template seperti ini. Kita pakai aja padanya dulu. Jadi ini kita copy to clipboard. Dan sekarang kita masuk ke halaman homepage kita di view home. Di
di sini. Untuk klik logout-nya masih akan saya simpen, tapi ini akan saya replace dengan navigation bar ini. Oke, kita ya sementara gini dulu supaya tombol logout-nya tetap bisa kita akses. Jadi kita masih bisa testing logout dan login. Kita save, kita coba refresh halaman home kita. Nah, sekarang ada navigation bar-nya di sini. Langsung ada drop down-nya di sini. Kita bisa langsung search, langsung ada stylingnya untuk inputan ini, dan tombol search ini pakai warna sukses ya, button sukses, jadi warnanya hijau. Kita mulai dari sini. Pertama, kita untuk dashboard kantor sepertinya nggak pakai search bar seperti ini ya. Jadi sementara ini boleh kita hapus formnya. Lalu untuk link disable, ya buat apa di disable kalau ditampilkan. Jadi ini sebaiknya kita hapus saja. Ini hanya untuk contoh permainan dari Bootstrap menyediakan styling ini. Drop down mungkin kita bisa pakai, tapi sementara kita abaikan dulu. Untuk navbar-nya ini harusnya nama perusahaan yang kita lagi buat. Template kita adalah RC, atau lebih bagus lagi sebenarnya adalah logo, tapi saya belum dapat logonya, gambarnya. Terus home-nya ini pun juga biasanya ngeklik lambang RC-nya sih untuk masuk ke home. Jadi home-nya harusnya nggak perlu, karena href-nya sudah ada sini ya, hyperlink reference. Jadi ini navigation itemnya bisa kita hapus. Lalu mungkin ini ada link-link yang lain dan drop down yang lain. Jadi sementara kita pakai sesimpel ini dulu. Lalu saya juga membutuhkan semacam kayak sidebar, karena halaman dashboard kantor biasanya banyak sekali menunya. Jadi saya akan buat sebuah sidebar. Di Bootstrap itu ada yang namanya off canvas di sini. Ya, kurang lebih seperti ini contohnya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik, dia akan keluar kayak navigation bar di sebelah kiri. Ini kita pakai, kita copy dulu aja semua sama kayak yang sebelumnya. Kita taruh di bawahnya sebelum logout. Oke. Di sini ada tombol, ada dua tombol sebenarnya untuk mengaktifkan off canvas-nya ini. Karena dua-duanya punya target yang sama harusnya. Coba bentar ya, href dia pakai canvas example, ini juga bisa pakai dbs target, data bootstrap target, pakai ID yang sama, yaitu adalah ID ini. Ya, jadi bootstrap udah ada built-in JavaScript-nya, itu bisa langsung mentoggle dengan cara data bootstrap target seperti ini. Dan kita masukin, jangan lupa ada pagernya karena kita targetnya adalah sebuah ID, bukan sebuah kelas. Kalau kelas pakai titik. Sharp of canvas example, karena dia merepresentasikan ID ini. Jadi div ini yang merupakan sebuah off canvas, di sini kelasnya off canvas dari Bootstrap, dia defaultnya selalu hidden waktu generate dokumen. Jadi ketika ini diklik, maka dia akan muncul. Untuk case ini kita akan pakai button aja ya, kita akan coba pakai button aja, jangan pakai anchor tag. Buttonnya sekarang kita letakkan di dalam navigation bar. Mungkin saya taruh di sebelum brand di sini. Oke, kita taruh di sebelah sini. Jadi ini akan men-trigger tombol untuk manggil off canvas-nya ini. Terus off canvas-nya juga saya bisa taruh di setelah navigation bar, nggak ada masalah. Kita coba tes dulu. Ini kita save, kita balik ke HTML.
Tombolnya sekarang di sini dan dia keluar. Nah, tombolnya ini kita bisa ganti pakai tombol hamburger. Jadi kita coba cek apakah Bootstrap punya atau kita bisa pakai Font Awesome. Kita pakai Font Awesome aja. Kita search Font Awesome. Yang paling pertama. Oke, di sini ada versi free-nya, Start for Free. Anda bisa scroll download di sini. Dan kita download yang paling terbaru ya, versi 6. Kita ambil yang untuk web, karena kita lagi ngedesain web. Kita download yang free di sini. Oke, kita buka folder browser kita. Ini Font Awesome free-nya. Kita ekstrak dulu. Harusnya ada 2 folder besar, CSS dan JavaScript. Oke, ini foldernya. Kita copy aja ke htdocs kita di folder source. Di sini kita masukin Font Awesome kita yang free 2.6, atau biar gampang kita bikin Font Awesome aja 6 foldernya. Yang perlu kita load itu adalah yang CSS-nya aja sebenarnya, setahu saya ya. Jadi nanti kita coba tes. Jadi sekarang kita balik ke layout kita, template layout kita. Di sini, ini sepertinya linknya salah nih. Harusnya ada RC-nya di depan. Karena kita pakai slash di depan ini, jadi dia balik ke htdocs root. Jadi harus ada RC-nya baru bisa masuk ke folder source. Nevertheless, kita akan masukin yang Font Awesome jadi RC source, bukan Kendo UI sekarang, tapi adalah Font Awesome. Lalu untuk CSS-nya ada yang all min. Ini yang semua nih kita jalanin. Kita panggil yang semua. Oke, kita coba refresh dulu halaman kita. Kita make sure header kita masuk link untuk RC Font Awesome-nya. Kita klik kanan. Page not found. Sebentar, kita cek lagi. Font Awesome salah ketik ya. Salah ketik. Font Awesome ada E-nya di sini. Oke, kita kontrol F5. Font Awesome. Nah, baru masuk nih filenya. Oke, untuk pengetesan kita pakai icon yang hamburger itu, seingat saya namanya adalah bars. Jadi untuk penggunaan Font Awesome ini kita pakai rekomendasinya pakai elemen i atau icon dengan kelas itu adalah FA solid. Kalau untuk yang versi 6 sekarang ini kita ada macam-macam tipe, ada yang solid, ada yang thin dan kawan-kawan, tapi saya selalu pakai yang solid dan itu yang setahu saya yang free. Font Awesome solid dan FA bars karena kita mau ada 3 baris. Coba kita tes apakah ikonnya muncul. Nah, muncul nih. Jadi Font Awesome ini punya library ribuan icon sebenarnya, tapi dia menyediakan ada 19.000 nih ya, 19.000 icon terbagi dalam 6 style dan bla 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 bla, tapi ada sekitar 2.000 free yang bisa kita pakai. Jadi Anda bisa Google sendiri cara penggunaannya. Ada Font Awesome yang solid, ada yang macam-macam, ada yang icon bars, ada yang icon table, ada yang icon Microsoft Word, icon Microsoft Excel, dan macam-macam. Kita akan bakal banyak pakai icon-icon dari Font Awesome ini karena library-nya sangat rich sekali, dan so far selama saya penggunaan ini selalu kelihatannya ringan-ringan aja untuk browser klien. Oke, jadi kita ganti tombol ini jadi icon tadi seperti ini ya, jadi masih berjalan seperti yang diharapkan.
Mungkin nggak perlu button ya, buttonnya agak overwhelming karena nanti kalau ada logo nanti tombolnya sebesar ini, atau kita bisa bikin buttonnya small. Coba btn sm, tetap bordernya agak terlalu eye catching banget. Jadi kita nggak usah pakai button, kita pakai div aja. Div kelasnya berarti bukan button, tapi kita pengen dia seperti bisa di on click. Jadi kita pakai roll aja, roll button. Tipenya nggak usah, dbs targetnya tetap ini. Oke, kita coba apakah bisa berjalan. Ya, masih berjalan ya. Terus kita akan bikin ada spasi di sini, berarti div ini kita masukin kelas. Misalkan kita kasih margin n-nya 2. Oke, ya so far gitu dulu deh. Yang penting kita layoutnya kurang lebih kebayang bahwa ini adalah header atau navigation bar, lalu di sini adalah on off canvasnya. Untuk navigation barnya kita bisa pakai misalkan background primary biar kelihatan batasnya dulu, kurang lebih seperti apa ya di situ. Karena terlalu sakit mata, kita pakai yang abu-abu aja. Jadi kalau di Bootstrap ini kita masukin colors. Bootstrap menyediakan beberapa warna yang bisa kita pakai. Kita bisa pakai yang text secondary. Jadi semua warna yang tulisannya secondary harusnya warnanya abu-abu. Ups, kita ke lockout. Oke, linknya abu-abu. Supaya linknya ini warnanya bisa lebih kelihatan, saya pengennya warna putih. Saya bisa pakai di navigation bar itu juga ada untuk membuat tulisannya jadi kesannya kayak dark mode, jadi tulisannya warna putih. Navigation dark. Nah, di sini harusnya. Nah, tulisannya sekarang jadi warna putih. Ya, ikonnya masih warna hitam sih. Karena di sini kita nggak sebut dia mau warna apa, jadi kita bisa masukin icon kita teks white. Contohnya seperti itu. Ya, kurang lebih seperti inilah. Nanti kita akan pangkas lagi, trim lagi layout kita lebih detail, lebih spesifik. Ini cuma proof of concept aja yang kita gunakan ada navigation bar, lalu kita juga punya sidebar seperti ini yang kalau di Bootstrap namanya adalah off canvas.